Di pelajaran yang terakhir ini kita berbicara tentang kerukunan umat beragama. Ya, pelajaran ini menjadi penting karena kita berada di negara yang bermacam-macam agamanya. Ya, jadi kita harus belajar tentang kerukunan umat beragama ini. Oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami belajar tentang pelajaran kerukunan umat beragama, berikan kami hikmat, kemampuan, sehingga kami bisa memahami dan kami bisa mengerjakannya, melakukannya di dalam kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong kami serahkan sebagai dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Kenapa demikian? Jadi Indonesia adalah satu-satu negara yang menerapkan masyarakatnya untuk hidup rukun. Sebab kerukunan merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara persatuan rakyat dan bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Karena Indonesia ini terdiri dari suku, agama, ras, dan antar golongan yang luar biasa banyaknya. Ya, sehingga tanpa terwujudnya kerukunan di antara suku, agama, ras, dan golongan ini, Indonesia akan mudah terancam dan terpecah-pecah. Ya, negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia akan tidak ada lagi. Ya, oleh karena itu kerukunan ini harus kita pegang teguh, ya, supaya Indonesia itu tetap ada. Dan kerukunan dapat diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai. Damai di antara agama, antar agama, suku, ras, golongan, tidak ada pertikaian, hidup tentram, sejahtera, saling hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong, yang sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila itu sendiri. Ada trilogi kerukunan hidup beragama. Yang pertama, kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama. Nah, ini ialah kerukunan di antara aliran-aliran atau paham-paham atau masyab-masyab yang ada dalam satu umat atau komunitas agama. Misalnya agama Kristen, di situ ada Protestan, ada Pentakosta, ada Injili di situ, ada Baptis, ya ada Anglikan, nah, Katolik. Nah, ini kita harus rukun ini secara intern. Tapi ada kerukunan di antara umat atau komunitas agama yang berbeda-beda. Ya, di antara para pemeluk agama yang berbeda-beda. Misalnya pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Kristen Protestan, dengan Katolik, dengan Hindu, dengan Buddha, dan aliran-aliran kepercayaan. Nah, tapi juga ada kerukunan umat beragama, komunitas agama dengan pemerintah, ya supaya ada keselarasan di antara pemeluk dengan para pejabat agama dan para pejabat pemerintah, sehingga saling memahami dan menghargai tugas masing-masing untuk membangun masyarakat, sehingga bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang maju, yang bersinergi baik dengan pemerintahnya untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat. Ya, ada wujud kerukunan antar umat beragama. Wujudnya apa? Saling menghormati, ya, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, saling menghormati dan bekerjasama intern pemeluk agama antar berbagai golongan agama, dan umat-umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara. Yang ketiga, saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, ini wujud kerukunan antar umat beragama. Bahwa memang kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Tapi bagaimana dengan penginjilan? Penginjilan adalah kita memberitakan perbuatan baik Tuhan. Ya, perbuatan-perbuatan baik
di mana di situ kita menyatakan bahwa menurut kepercayaan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita tidak memaksakan kepada orang lain, tapi kita tetap bisa memberitakan hal itu. Kita tidak memaksakan dengan menodong atau berbuat hal-hal yang tidak baik kepada orang supaya orang itu bisa percaya apa yang kita percayai, tidak seperti itu. Ya, manfaat kerukunan antar umat beragama. Ya, terciptanya suasana damai yang damai dalam masyarakat, ada toleransi, ada rasa aman, ya. Konflik tidak ada. Apalagi konflik yang terjadi mengatasnamakan agama. Nah, ini di Indonesia ini sangat laris kalau kita mengatasnamakan agama, ya. Padahal Indonesia ini sebenarnya apa ya, masyarakat yang tidak religi, bukan masyarakat, bukan dasar negara kita adalah agama, tidak, ya, tidak seperti itu. Kendala-kendala kerukunan antar umat beragama, ya, rendahnya sikap toleransi. Nah, kalau rendahnya sikap toleransi yang ada, maka akan saling menyakiti satu dengan yang lain, ya. Akan saling menghancurkan, ya. Makanya banyak di daerah tertentu yang fanatisme berlebihan, rumah-rumah ibadat agama lain itu bisa dibakar, ya, bisa diusir keluar dari daerah itu. Ya, karena rendahnya sikap toleransi. Apalagi kalau ditunjang dengan kepentingan politik, politik agama, wah itu lebih heboh lagi. Ya, karena fanatisme yang berlebihan. Apakah kita tidak bisa fanatik? Kita bisa fanatik terhadap agama kepercayaan kita. Tetapi itu menjadi landasan kita berpijak untuk kehidupan bermasyarakat. Bukan berarti kita fanatik lalu kita membawa sikap fanatik kita di tengah-tengah masyarakat. Justru masyarakat kita plural. Ya, seperti itu. Jadi walaupun kita Kristen misalnya, tetapi ketika kita berbaur dengan orang lain, kita harus mengedepankan sikap toleransi antar umat beragama. Nah, solusinya bagaimana? Dialog. Ya, tidak mungkin perang. Kita harus dialog untuk mencapai kesepakatan, dialog untuk damai. Ya. Jadi dalam dialog ini yang penting adalah kita harus bisa menerima perbedaan itu. Tetapi juga kita bersikap optimis bahwa keadaan konflik ini bisa diminimalisir. Oh, kita sama-sama ciptaan Tuhan. Ya, kita sama-sama hidup beragama. Jadi agama itu membuat kita semakin hidup baik, bukan semakin arogan. Ya. Nah, orang Kristen dan hidup bertoleransi. Ini dasar-dasar ayatnya. Roma 13 ayat 1-2. Bahwa kita harus takluk kepada pemerintah. Jangan lawan pemerintah. Ya, 1 Petrus 2 ayat 13-14, tunduk karena Allah kepada semua lembaga-lembaga manusia, kepada raja, kepada para pemegang kekuasaan tertinggi, kepada para wali, ya, dan kita harus saling menghormati orang-orang yang berbuat baik. Bahkan Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kesejahteraan ini berarti usahakanlah kemana aku buang ini aku tempatkan kamu. Ya, di mana kita ada sekarang ini itu ditempatkan oleh Tuhan, tidak secara kebetulan, ya, ditempatkan oleh Tuhan di sini. Dan untuk apa kita ditempatkan oleh Tuhan ada di Makassar? Ya, untuk membuat kota ini sejahtera. Bagaimana supaya kota ini sejahtera? Ya, kita harus mengusahakannya. Ya, berdoa untuk kota ini.
ya kita membangun, kita berusaha, kita bangun kota ini. Sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita. Kalau kota ini kacau, maka kita juga yang kena dampaknya. Karena itu mari kita usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku tempatkan. Ya. Nah ini contoh-contoh dalam Alkitab. Ya, Imamat 19 ayat 33 sampai 34 ini kalau ada orang asing tinggal dalam negeri kita, wilayah kita, jangan kita tindas. Ya, orang asing yang tinggal harus sama diperlakukan seperti orang Israel asli. Ya, kasihilah dia seperti dirimu, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Nah, itulah Tuhan. Ya, kisah seorang Samaria yang bermurah hati. Ya, ini kisah yang luar biasa. Dan ini menggambarkan ya, karena kita harus tahu bahwa agama yang ada pada waktu itu adalah agama Yahudi dan juga agama Samaria. Ya, mereka memakai kitab suci yang sama. Ya, orang Samaria memakai kitab Pentateuch. Ya, kalau orang Israel ya Ketuvim dan sebagainya. Itu. Matius 5 ayat 43 sampai 44, Yesus memerintahkan supaya kita mengasihi sesama manusia. Ya. Kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Ya. Jangan kita membenci musuh kita. Kita harus kasihi, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Nah, ini contoh-contoh dalam Alkitab tentang bagaimana kita bisa berperan aktif di dalam kemajemukan beragama yang ada di Indonesia. Ya, jaga toleransi. Kalau orang puasa, kita harus berlaku baik. Jangan makan di depan mereka. Ya. Nah, kesalahan kita orang Kristen kadang-kadang cuek tentang hal itu karena memang dalam kita tidak dianjurkan untuk ada bulan-bulan puasa seperti kaum muslimin. Tapi kita juga ada kegiatan-kegiatan puasa seperti itu juga, ya. Dan banyak hal kita bisa saling hargai, menghormati, mengucapkan salam kalau ketemu, mengucapkan ikut misalnya Hari Raya Idul Fitri, kita ikut berbahagia di situ, Natal, kita juga semua sama-sama berbahagia. Jadi hal ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Ya. Kita jangan gontok-gontokan karena kita tinggal di negara Indonesia ini. Negara yang sama-sama kita miliki bersama. Bukan karena satu golongan. Tapi negara ini, bahkan dikatakan menurut penelitian, Indonesia ini tidak ada satu penduduk asli. Yang ada percampuran gen yang ada. Ya, tidak ada penduduk asli, gen asli Indonesia. Yang ada percampuran. Nah, kalau begitu berarti tanah ini, Indonesia ini kita miliki secara bersama-sama. Ya, kita sama-sama membangun, kita sama-sama mengusahakan kesejahteraan bagi kota ini. Oke. Saya kira sekian ya. Persiapkan diri, akan ada final test nantinya. Dan tetap belajar baik semuanya, ya, biar cita-citamu bisa tercapai. Saya mendorong kalian supaya kalian menjadi orang Kristen yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar beragama Kristen, tetapi harus ada hubungan gaya hidup seperti Kristus, ya, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan memiliki gaya hidup Kristus. Dan saya mendorong kalian untuk tetap percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Teruslah baca Alkitab, jangan berhenti, walaupun kita sudah nanti akan berpisah, ya, tapi tetaplah membaca Alkitab.
Karena Alkitab itu adalah buku kehidupan. Alkitab adalah makanan rohani bagi tubuh rohani kita. Kalau tubuh rohani kita kuat, maka itu yang akan menunjang tubuh jasmani kita menjadi sehat, menjadi kuat. Ya, jangan lupa berbuat baik. Ya, teruslah berbuat baik karena dengan demikian kau menyatakan Kristus kepada banyak orang. Tetap percaya, semangat. Nanti kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati setiap mahasiswa yang ada. Minta anugerah Tuhan. Biar kehidupan mereka menjadi hidup yang bernilai, hidup yang berguna. Mereka bahkan lebih dibandingkan mahasiswa yang lainnya. Karena mereka hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber daripada hikmat. Minta anugerah Tuhan atas kehidupan mereka. Biar mereka menggenapi rencana Tuhan. Menggenapi apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan mereka. Roh Kudus tolong, sertai. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati roh, jiwa, dan tubuh mereka terpelihara sempurna adanya. Karena Tuhan Yesus sumber daripada segala sesuatu. Sumber dari segala sumber-sumber yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kalau ada apa-apa bisa silakan WA saya, hubungi saya kalau ada pertanyaan, atau ada hal-hal yang ingin didoakan secara khusus, mau konseling, silakan. Ya, saya terbuka. Tapi jangan lupa tulis nama di situ dan tulis misalnya kelas agama Kristen angkatan 2021. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.